Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma laqawwil islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ansurhum 'alal mu'anidin. Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, tak bosan-bosannya khatib selalu menyampaikan wasiat, terutama untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para jemaah semua. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban dalam Islam adalah suatu ibadah yang penting. Ibadah ini memiliki fondasi yang sangat kuat, memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ibadah kurban ini sudah dipraktekkan secara sinergik oleh Rasul-Rasul terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada kala itu
ada sebuah peristiwa yang sangat mengharukan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, dan disitulah awal mula diadakannya ibadah kurban. Ibadah kurban itu sampai-sampai Allah lukiskan dengan indah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati al-ma tu'mau satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelihmu. Kemudian, bagaimana pendapatmu akan mimpiku dari malam? Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, bahwasanya kita tahu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dimana jika Nabi bermimpi itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti sudah benar. Tetapi apa perkataan Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada anaknya, yakni mengajarkan kita semua dengan bagaimana cara mendidik anak dari mulai 0 sampai dengan dewasa. Falamma balagha ma'usaya, di mana ketika anak balagha sa'ya mulai tumbuh dewasa, pasti sudah mulai memikirkan atau punya inisiatif. Dan Nabi Ibrahim sampai berkata kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Kemudian apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Sampai tidak bisa dipikirkan, begitu mulianya Nabi Ismail alaihissalam berkat bimbingan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam berkata, qala ya abatu al-ma tu'mau, wahai ayahku yang kusayangi dan kuhormati, lakukanlah apa perintah Allah yang telah diperintahkan kepadamu, segeralah lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka atas izin Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini adalah suatu ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini pula umat Islam seluruh dunia dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Peristiwa itu menggambarkan bagaimana ketaatan, kesabaran Nabi Ismail, bagaimana ketaatan, kesabaran Nabi Ibrahim akan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah esensial yang terdapat dalam ibadah kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah sebuah simbolisasi, yakni untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan lahiriahnya memang betul sangat penting kalau timbul dari hati yang ikhlas. Akan tetapi sering kita digoda oleh syaitan untuk tidak melakukan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya berkata, seringkali syaitan membisikkan manusia, untuk apa engkau beribadah jika tidak ikhlas, mending tidak usah saja. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, ibadah kurban tidak hanya mementingkan tindakan lahiriahnya saja, yaitu berupa menyembelih hewan ternak dan dijadikan sebagai kurban dan dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Tetapi yang paling penting dan yang Allah inginkan adalah dari ketaatan kita, keikhlasan kita dalam berkurban,
semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salihullah yang berbahagia, daging kurban itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik atau jeleknya, tetapi Allah menginginkan nilai ketakwaan kita. Allah menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, walakin tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Dalam ayat ini diindikasikan menjadi dua hal. Yang pertama, ibadah kurban adalah simbolisasi tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam guna untuk melestarikan syariat Islam. Yang kedua, Allah lebih mementingkan nilai takwa kita setelah berkurban. Dan indikasi ini pula sejalan dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat harta, benda, dan fisik kalian, walakin tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa a'malikum, isi hati kalian dan perbuatan kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, jikalau ibadah Quran ini, jikalau ibadah kurban ini kita laksanakan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka atas izin Allah lah kita akan ditanamkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat muslim akan melatih kepatuhan dan ketaatan akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat membersihkan dari sifat bahimiyah. Apa itu sifat bahimiyah? Yakni sifat kehewanan. Yang ketiga, akan menimbulkan rasa empati, kasih dan sayang terhadap sesama. Jemaah salihullah yang berbahagia, ibadah kurban tidak sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah kurban sangat berbeda. Tindakan lainnya sangat penting, yaitu menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban dan dagingnya kita bagikan kepada fakir miskin agar mereka semua sama-sama memakan daging. Dari situlah timbul rasa sifat berbagi, kebersamaan, dan sikap ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, akan timbul sifat kedermawanan. Ibadah kurban setiap tahunnya kita lakukan secara berulang-ulang. Bagi seorang yang berkurban, bila dilakukan secara berulang-ulang, maka sedikit demi sedikit akan timbul rasa kedermawanan terhadap sesama. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, di akhir khotbah terakhir ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar. Dan marilah kita berdoa bersama-sama agar suatu saat kita dapat melaksanakan ibadah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amisna bil iman wa hsyurna ma'al iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa la'afina minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.